Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah walaupun mendung, tetapi kita senantiasa merasakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tampakkan terik panasnya kepada kita, tetapi curahkan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita bersama. Setelah 1 bulan lamanya kita ditempa, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah madrasah Ramadan yang sungguh luar biasa. Diwajibkan kepada kita pada bulan Ramadan untuk kita berpuasa di siang harinya, melaksanakan qiyamul lail pada malam harinya, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menahan hawa nafsu kita, mampu mendidik jiwa dan raga kita untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Ramadan adalah bulan yang sungguh mulia. Kita belajar banyak di bulan suci Ramadan. Kita mempelajari ilmu-ilmu sehingga kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahawa sesungguhnya dengan kita senantiasa mempelajari Al-Quran, qiraatul Quran ma'at tadabbur wa tafahhum lima'anihi wa ma urida bihi, dengan senantiasa kita membaca Al-Quran, kemudian kita memahaminya, kita mempelajarinya dan mengerjakan apa yang Allah inginkan daripada Al-Quran tersebut. Disitulah sesungguhnya kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu mencintai Allah dengan sesungguhnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang dirahmati Allah. Apabila kita sudah mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran, maka insya-Allah kita akan mencintai Allah, dan itulah tingkat tertinggi bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keridhaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan hidayah kepada manusia agar kita tahu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita jauhi. Dengan kita mempelajari Al-Quran, maka akan bertambahlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita banyak mempelajari Al-Quran di bulan suci Ramadan, kita berpuasa selama 1 bulan lamanya, melatih diri kita, menahan hawa nafsu kita, lebih mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan keinginan kita sendiri. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin Bainal Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa sesungguhnya orang-orang yang lebih mementingkan Allah dibandingkan dengan dirinya sendiri, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itharu mahabihi ala mahabika inda ghalawatil hawa. Orang-orang yang lebih mementingkan apa yang Allah kehendaki, orang-orang yang lebih mementingkan apa yang Allah cintai, orang-orang yang lebih mendahulukan daripada keinginan Allah dibandingkan dengan keinginannya sendiri ketika hawa nafsu datang kepadanya, itulah sesungguhnya orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Maka orang-orang seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha, dengan puas hati, dengan kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun ridha kepadanya. Orang-orang yang lebih mementingkan Allah di bulan suci Ramadan, orang-orang yang lebih mendahulukan Allah di bulan suci Ramadan, siang harinya berpuasa, malam harinya beriktikaf pada Allah, qiyamul lail, menahan hawa nafsunya walaupun tergoda dengan makanan yang lezat, walaupun tergoda dengan segala yang membatalkan puasa, tetapi ketika ia merasakan keinginan Allah lebih utama daripada keinginan dirinya, hawa nafsunya ia tekan, segala keinginan, segala yang dia sukai dia tekan, kemudian lebih mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka kata Allah adalah orang-orang yang ridha, puas dengan apa yang Allah tetapkan, dan Allah pun akan ridha kepadanya. Maka Allah menjanjikan fadkhuli ibadi, maka masuklah wahai orang-orang yang jiwanya tenang, wahai orang-orang yang bergembira dengan kehadiran Allah, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku, fadkhuli jannati. Maka Allah akan menjanjikan bagi mereka surganya Allah, yang walaupun bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surganya Allah bukanlah tujuan. Sesungguhnya orang beriman tujuannya adalah ketika mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya. Maka orang-orang yang ridha, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, adalah orang-orang yang ridha apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis Allah mengajarkan kepada kita, man qala hina yasma'ud dila, barang siapa yang mengatakan setelah mendengar azan berkumandang, ketika kita mendengarkan azan berkumandang kita menyebutkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah ghufirat lahu dhunubuh. Orang-orang yang ketika mendengarkan suara azan kemudian dia menyebutkan, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang dirahmati Allah, ketika kita sudah ridha apa yang Allah tetapkan kepada kita, ar-ridha bil uluhiyah, ridha kita kepada Allah sebagai Tuhan kita yang kita sembah,
kita ridho apa yang Allah tetapkan kepada kita, maka sesungguhnya kita akan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penunjuk jalan bagi kita. Kita ikuti, kita teladani, kita senantiasa berjalan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita. Kemudian kita ridho Islam sebagai agama kita. Apa yang Allah tetapkan di dalam syariat-syariatnya, kita ridho setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka sesungguhnya kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia. Maka di bulan suci Ramadan, ketika kita sudah melaksanakan semua perintah dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebutkan kepada kita untuk kita ridho kepada Allah dengan apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan ada 3 syarat agar kita mampu menjadi orang-orang yang ridho atas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kata beliau, agar kita menjadi orang-orang yang mampu ridho puas dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, yaitu istiwaul halat indal abdi. Kita mampu untuk sebagaimanapun keadaan yang Allah tetapkan kepada kita, kita sama saja keadaannya. Ketika kita didapati suatu kebaikan, maka kita merasakan Allah telah baik kepada kita. Tetapi